Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revida Murni dengan NIM 2302010113 dari Prodi Keperawatan Fakultas MIPA dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Riau. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang penyakit trofis DHF atau Deju Hermorphalvic Fever. Jadi pengertian dari DHF ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus Deju, sejenis virus yang tergolong arbovirus dan masuk ke dalam tubuh penderita melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang terdapat pada anak dan orang dewasa dengan gejala utama ada demam, nyeri otot, dan nyeri sendi yang disertai ruam atau tanpa ruam. Cara penularannya yaitu yang pertama ditularkan langsung oleh nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk ini terkena virus demam berdarah sewaktu-waktu menggigit atau menghisap darah orang yang sakit DHF. Virus demam berdarah yang akan dihisap dikembangbiakkan dan menyebar ke seluruh tubuh nyamuk termasuk kelenjar air. Bila nyamuk tersebut menghisap atau menggigit orang yang lain, virus akan dipindahkan dan bersama air liur nyamuk. Tanda-tanda dan gejalanya itu yang pertama itu ada demam tinggi hingga 40 derajat Celcius. Yang kedua itu nyeri pada otot. Yang ketiga sakit kepala parah. Yang keempat mual dan muntah. Yang kelima timbul ruam-ruam kemerahan atau piti. Yang keenam nafsu makan berkurang, bahkan hilang selera makan. Yang ketujuh, badan terasa lelah, lesu, dan capek terus-menerus. Yang kedelapan, tenggorokan sakit. Jadi pemeriksaan penunjangnya itu yang pertama bisa dilakukan dengan rampelit. Rampelit adalah pemeriksaan bidang hematologi dengan melakukan pembendungan pada bagian lengan atas selama 10 menit untuk uji diagnostik kerapuhan vaskuler dan fungsi trombosit. Yang kedua itu ada pemeriksaan, caranya yaitu yang pertama hitung trombosit. Nilai normal itu ada di 1.500 hingga 400.000 trombosit per mikroliter. Terus hitung leukosit, bisa dilihat di sini ya, leukosit yang normal pada neonatus, pada bayi, pada anak usia 10 tahun, pada orang dewasa, ibu hamil, dan ibu setelah melahirkan. Lanjut yaitu hitung hematokrit pada dewasa pria itu 42% sampai 54%, pada dewasa perempuan 38% sampai dengan 46%. Ketiga itu imunoserologi, IgM, dan IgG. Perbedaan utama antara IgG dan IgM adalah bahwa IgG mewakili respons terhadap akhir, sedangkan penyakit IgM diproduksi segera setelah paparan antigen tertentu. IgG dapat ditemukan di seluruh tubuh, terutama dalam cairan tubuh, sementara IgM ditemukan dalam darah dan getah bening. IgG membentuk respon jangka panjang terhadap antigen tertentu, memberikan kekebalan jangka panjang, namun IgM membentuk respon jangka pendek. Cara pengobatannya bisa dilakukan dengan mengonsumsi cairan dalam jumlah banyak, terutama air putih. Yang kedua itu mengonsumsi obat pereda demam dan nyeri, namun hindari aspirin atau obat antiinflamasi. Yang ketiga itu ada nonsteroid karena dapat memperparah pendarahan. Yang keempat mengonsumsi jambu biji dan makanan yang mudah dicerna. Yang kelima istirahat yang cukup. Cara pencegahan yang dapat kita lakukan, yang pertama itu melakukan 5M. Yang pertama menguras. Kuras tempat penampungan air seperti bak mandi, drum, dan lain-lain. Bisa dilihat terutama di lingkungan sekitar kita. Yang kedua itu menutup. Tutup tempat penampungan air agar nyamuk tidak bertelur di tempat penampungan air. Yang ketiga mengganti, yang keempat mengubur
kubur sampah yang sulit untuk terurai. Yang kelima itu menabur. Taburkan bubuk APT pada tempat-tempat penampungan air. Komplikasi penyakit DHF. Demam berdarah yang tidak tertangani dapat menimbulkan komplikasi serius, seperti Diffuse Shock Syndrome atau DSS. Selain penampakan gejala demam berdarah, DSS juga memunculkan gejala seperti yang pertama itu tekanan darah menurun, yang kedua pelepasan pupil, yang ketiga napas tidak teratur, yang keempat mulut kering, yang kelima itu kulit basah dan terasa dingin, keenam denyut nadi lemah, yang ketujuh jumlah urin menurun. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.